teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Waduh gila, timnas Indonesia akan bergabung di grup A dalam turnamen Piala AFF 2026. Yaps, timnas Indonesia akan bergabung satu grup dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Brunei atau Timor Leste. Sedangkan di grup B ada Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Yaps, artinya lawan berat di grup A itu hanyalah Vietnam guys. Dan peluang kita lolos ke babak semifinal Piala AFF bisa dibilang cukup besar. Dan semoga John Hetman bisa membawa timnas Indonesia juara Piala AFF di tahun ini. So, kalau menurut kalian gimana? Kita bantai sama Vietnam. Ya kayak 3 kali pertemuan berturut-turut mereka tidak pernah kasih kalah kita. Tapi ini ujian juga buat si John Hetman, karena itu kan di eranya Sintayong, bro. Ya semoga di eranya John Hetman kita tidak ada penurunan. Semoga kita bisa kasih kalah Vietnam terus. Karena kemarin di Piala Dunia kualifikasinya kita kasih kalah Vietnam. Semoga ini di eranya John Hetman kita bisa kasih kalah Vietnam juga. Karena ya apa sih hebatnya mereka sehingga kita bisa kasih kalah ya kan. Ya kalau mau dilihat ada Singapura, ada Kamboja, Brunei atau Timor Leste nanti ya ini kecil ini, kita bantai-bantai ini kasih turun lapis 2 lapis 3 bisa menang nih. Sombong sedikit tidak apa-apa toh. Tapi ya jangan terlalu berharap banyak, karena menurut si John Hetman itu pemain-pemainnya itu nanti ya yang dia pakai itu di AFF itu pemain-pemain lokal. Entah lokalnya itu termasuk dengan diaspora yang bermain liga lokal atau lokal itu versi Indonesia semua gitu. Maksudnya tanpa diaspora, tanpa naturalisasi. Ya kita tunggu saja lagi gebrakannya Pak Herman ini. Herman. Isu pemain titipan muncul, John Hetman akhirnya buka suara. Pelatih timnas Indonesia memastikan pemilihan skuad sepenuhnya di tangannya tanpa intervensi pihak manapun. Ia tetap mendengar masukan supporter, asisten pelatih hingga federasi. Namun keputusan akhir soal siapa bermain tetap menjadi tanggung jawabnya. Isu pemain titipan. Nah ini begini nih, isu pemain titipan, ay bosan kita. bangke. Pokoknya setiap kali ada pelatih baru, ada mau turnamen apapun pasti ada pemain titipan. Entahlah pemain titipan itu siapa dan bagaimana modelnya, bentuknya kita juga tidak tahu. Siapa di antara 11 orang yang menjadi pemain titipan kita juga tidak tahu. Tapi intinya kalau dititip dia bagus, oke, keren kan? Ya udah titipan baru tidak bagus, bikin emosi geleng-geleng kepala kita itu. Tapi tidak masalah, semoga di eranya, semoga terus kita di eranya John Hetman tidak ada pemain-pemain titipan. Ya selagi masih di Konoha bro pasti ada lah 1, 2, 3 pemain pasti ada lah ya kan, nanti kita lihat lah pasti ada. Selagi masih di Konoha ya. Kalau Indonesia tidak ada bro, Konoha ada. Timnas Indonesia akhirnya satu grup dengan Vietnam di grup A Piala AFF 2026. Nantinya anak asuh John Hetman bakal segrup dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang antara Timor Leste kontra Brunei. Sementara di grup B ada Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Rencananya Piala AFF 2026 digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang, bentrok keras dengan masa pramusim klub-klub di kompetisi elit Eropa. Saat menjamu Nguyen CS nanti, Pak John sebelumnya telah memastikan kalau nggak akan memaksakan pemain abroad dan lebih memilih menyisir potensi pemain lokal di Liga Indonesia. Terus, gimana prediksi kalian tentang kiprah Pak John di AFF nanti jika bermatrikan pemain lokal? Kalau pemain lokalnya itu yang dia pakai nanti ya seperti skuad di U22, U23, susah bro, susah. Tapi kalau mereka kolaborasikan seperti contohnya ada pemain-pemain dari timnas senior seperti Rizky Ridho, Sain Patinama, Sandy Walsh, Rafael Struik, Lili Pali, atau siapa lagi satu, Mark Klok. Intinya yang bermain di liga-liga Indonesia, Liga Thailand, Liga Malaysia itu kalau mereka digabungkan boleh lah. Ini kan turnamen ecek-ecek ini kan, pakai saja lah. Tapi kalau pakai pemain-pemain yang kemarin seperti ada Doni Tripamungkas, Kadek Arel, siapa lagi itu kemarin pemain-pemain yang peninggalannya Indra Syafri, susah kita mau juara bro, susah. Tidak yakin saya. Timnas Indonesia akan menghadapi Bulgaria dalam FIFA Series 2026 yang berlangsung dari 23 sampai 31 Maret 2026.
Keputusan ini diumumkan oleh media Bulgaria, Fakti, yang menyebutkan Bulgaria telah resmi ditunjuk FIFA sebagai lawan Indonesia. Bulgaria. Selain Bulgaria, Saint Kitts dan Nevis juga akan tampil di turnamen ini. FIFA Series 2026 diadakan di 9 negara, termasuk Indonesia, dan merupakan ajang undangan FIFA untuk tim nasional dari berbagai konfederasi. Ini juga menjadi debut pelatih John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Oke, kita akan lawan Bulgaria. Bulgaria ini negaranya mantan penyerang MU, Dimitar Berbatov kalau tidak salah. Coba kalau salah boleh dikoreksi. Tapi kayaknya begitu deh. Ya, Bulgaria. Secara peringkat FIFA ada di atasnya kita sekitar 80-an lah Bulgaria. Tapi ya ini Indonesia, bro. Arab Saudi kita kasih kalah ya. Mereka peringkatnya di atasnya kita juga. Kita hantam mereka. Australia datang ke Indonesia tidak bisa buat apa-apa. Jadi kita bisa kasih kalah Bulgaria. FIFA Series kecil itu. Kecil lah. Bantai-bantai kita. Bayangin, timnas Indonesia akhirnya dipimpin pelatih yang bikin Kanada and Inggris Women menembus dunia. Sekarang giliran kita. Dan ini bukan cuma harapan netizen, tapi pesan langsung dari kapten timnas, Jay Itzes ke John Hartman. Mari kita buat sejarah bersama. Kalimat simple, tapi berat maknanya. Gak cuman Itzes, Kevin Dix juga kirim pesan, kita akan capai hal-hal besar. Era baru timnas dimulai sekarang. Bukan cuma main bagus, tapi targetnya prestasi nyata. Menurut kamu, di tangan John Hartman, timnas Indonesia bisa tembus level mana? Asia, dunia? Tulis di komentar. Kalau menurut John Hartman, dia mau ke Piala Dunia 2030 dengan timnas Indonesia. Makanya dia tolak bermain di Piala Dunia tahun ini. Jadi dia memilih Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2030. Semoga apa yang dia cita-citakan dan kita juga cita-citakan itu tercapai. Amin. Ya, semoga. John Hartman pernah menjadi pelatih, gagal. Gagal. PSSI resmi memperkenalkan pelatih baru timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Iya. Dia adalah John Hartman, pelatih yang mengantarkan timnas Kanada lolos ke Piala Dunia tahun 2022. Dengan prestasinya itu, banyak yang menggadang-gadang John Hartman akan sukses besar bersama timnas Indonesia. Yes, betul. Tetapi sebenarnya John Hartman pernah menjadi pelatih gagal. Setelah berpisah dari timnas Kanada, John Hartman dikontrak oleh klub MLS Toronto FC. Dari 46 pertandingan bersama Toronto FC, John Hartman kalah 25 kali dan menang hanya 17 kali. Sisanya John Hartman imbang. Dan di klasemen MLS, Toronto ada di posisi paling bawah, klasemen wilayah timur. Di musim 2024 MLS, klub Toronto lagi-lagi gagal lolos playoff setelah hanya ada di peringkat ke-12 klasemen akhir. Di mana saat itu Toronto punya market value nomor 5 termahal. Jadi meskipun sukses bersama timnas Kanada, John Hartman pernah gagal total bersama Toronto FC. Poinnya adalah kita tidak boleh terlalu berharap kepada pelatih baru John Hartman. Kita harus kasih dia kesempatan untuk membangun timnas Indonesia. Karena John Hartman bukan pelatih dewa, dia pernah gagal total. Salam. Iya, betul. Makanya salah satu pandit di Indonesia bilang dia itu pelatihnya bukan tier A, tier B. Dia itu tier C atau tier D, tier 3, tier 4 lah. Tapi tidak apa-apa, dia tier 3, tier 4. Dia latih timnas Indonesia yang pemain-pemainnya juga bukan tier A, tier B lah. Tier 3 lah pemain-pemainnya, kita katakanlah begitu. Jadi tidak masalah. Dia pernah bawa Kanada untuk lolos ke Piala Dunia dengan Selandia Baru timnas putri kalau tidak salah. Tapi dia gagal, betul. Dia gagal di Toronto FC yang mungkin secara materi pemain berbeda, kualitas pemain juga berbeda. Jadi ya mungkin salah satu penyebab itu dia gagal di Toronto FC. Tapi semoga di Indonesia dia tidak gagal. Semoga di Indonesia kita bisa ada di level yang berbeda. Kita bisa naik kelas lah. Bosanlah kita ada di 120-an, 110. Harusnya kita ada di 100 besar lah. Masanya Thailand saja, Indonesia tidak bisa. Toh kita punya pemain Eropa semua, ya kan? Harusnya begitu.
Mengejutkan, Tom Haye dicoret dari timnas oleh pelatih baru John Herdman. Pelatih asal Inggris tersebut memastikan tidak akan menyertakan dua pilar naturalisasi, Tom Haye dan Shane Patinama, dalam agenda FIFA Series yang dijadwalkan pada 23-31 Maret 2026 mendatang. Kedua pemain tersebut dipastikan absen memperkuat skuad Garuda dalam ajang FIFA Series mendatang akibat sanksi disiplin dari FIFA. Iya. Tom Haye dan Shane Patinama dijatuhi hukuman larangan bertanding sebanyak 4 pertandingan. Sanksi ini merupakan buntut dari perilaku buruk yang terjadi saat laga panas menghadapi Irak pada Oktober lalu. Siapakah yang sepadan menggantikan Tom Haye di pertandingan nanti? Ya jelas lah Ivar Jenner, mau siapa lagi? Sudah pasti kalau Tom Haye tidak main, Ivar Jenner pasti main. Pasti main. Itu nanti sampai ke AFF kemungkinan besar Ivar Jenner juga main. Tapi kemarin Ivar Jenner main di SEA Games kita kalah terus ya. Mungkin karena pemain-pemain yang lain tuh agak lain itu mereka ya. Jadi kita tidak lolos ke fase berikutnya tuh. Ya kalau si Shane Patinama ya di posisinya dia ada banyak lah. Ada dua kan, ada Verdong, ada si siapa satu Dean James. Kalau posisinya Tom Haye masih ada juga Ivar Jenner, ada Joy Pelupesi, masih bisa lah, masih oke lah. Jadi jangan ragu lah. John Herdman sampai bilang Rizky Ridho layak naik level sekarang juga. Bek muda Persija ini tampil konsisten di timnas maupun klub. Jadi tulang punggung pertahanan. John Herdman pun bangga punya pemain lokal seperti dia dan berharap Ridho segera menapaki level yang lebih tinggi. John Herdman sampai Ya cuma sayangnya dia masih betah dengan Persija. Belum mau dia bermain di luar. Dia masih betah dengan Persija. Kontraknya mungkin 4 tahun, lama itu kontraknya. Jadi kemungkinan dia masih akan bermain di Liga Indonesia. Ya kita sih netizen, pendukung timnas, supporter, harapannya itu pemain-pemain yang levelnya tim nasional itu bermain di luar lah, seperti Rizky Ridho. Cuma ya Rizky Ridho tetap memilih Persija sebagai jalan ninjanya. Tapi tidak masalah, kita dukung saja. Ya, tapi bagus kok, dia kan kapten juga di Persija, mainnya juga bagus, oke. Dan ya semoga lah ke depannya pemain-pemain lokal kita bersinar di liga-liga luar lah. Semoga lah. Kegagalan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 ternyata belum berhenti di lapangan. Iya. Kini PSSI terancam kena hukuman langsung dari Kemenpora. Hal itu disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, yakni Surono dalam konferensi pers. Hehehe. Ini bagaimana nih ceritanya? Sabar. Agak lucu ini, agak lucu. Kalau Kemenpora mau sanksi PSSI, lah ketuanya sama, terus menterinya juga orang yang sama, itu mau sanksinya bagaimana itu? Apakah Kemenpora akan sanksi ketua PSSI-nya? Jadi Kemenpora sanksi ketua PSSI, orangnya sama, itu bagaimana itu? Aduh, aneh-aneh saja ini. Pada 22 Desember kemarin, media Vietnam seperti SoHVN bahkan menyebut adanya potensi pemotongan hingga penghentian dana operasional untuk sepak bola Indonesia. Pernyataan itu merujuk pada arahan Menpora Erick Thohir yang sebelumnya menegaskan bahwa cabang olahraga harus mulai mandiri jika terus gagal memenuhi target. Hehehe. Ini gagal apa nih Pak? Gagal apa ini? Aduh, bagaimana sih? Ini ketua PSSI disanksi sama Kemenpora. Sedangkan ini ketua PSSI sama Kemenpora orangnya sama, bro. Itu ceritanya bagaimana itu? Kita bingung juga nih. Sanksinya bagaimana maksudnya? Apa yang mau disanksi gitu kan? Sedangkan ketua PSSI-nya sama Kemenporanya, menterinya itu orang yang sama. Saya sih bingung ya. Mungkin tidak bingung boleh tulis di kolom komentar lah. Itu sanksinya kira-kira bagaimana itu? Tapi ya terserah lah, dorong mau sanksi baku sanksi terserah lah. Bodoh amat, kita tidak peduli mau dong baku sanksi segala macam, terserah. Intinya timnas kita tetap jalan. Cuma itu, bro. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you, bro.